masa Januari, jadi bulan depan. Kita lihat gimana sih cara bikin fakturnya. Jadi udah nggak pakai e-faktur desktop 4.0 ataupun pelaporannya di WP Faktur. Sekarang pakai Cortex depannya ya. Dashboard faktur. Jadi menu faktur ada di sebelah sini di dekat portal saya, nomor 2 atas ini ya. Faktur. Teman-teman ketika ngeklik nanti keluar nih dashboardnya, ringkasan pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh PKP. Nah di sebelah kiri sini ada banyak ini. Kiri ada e-faktur dan dokumen lain secara garis besar ya. E-faktur berarti ini teman-teman yang bikin sendiri e-faktur, dokumen lain adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Di e-faktur sendiri ini ada 4 menu: pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Ketika teman-teman klik pajak keluaran, di sini nanti ada tombol buat faktur, import data, upload faktur, hapus dokumen. Kita lihat menunya dulu aja ya. Ini pajak keluaran, ini pajak masukan, ini terkait retur pajak keluaran, kemudian ini retur pajak masukan. Kemudian ada dokumen lain, ini biasanya dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Biasanya untuk teman-teman yang bergerak di bidang ekspor impor, nanti bisa diinput di sini. Kemudian ada pajak masukan, retur dokumen lain keluaran, retur dokumen lain masukan, sama. Kita cek ya, gimana cara bikin faktur keluaran. Teman-teman masuk ke e-faktur nih, nomor 2 ya. Dari sebelah kiri, sebelahnya portal saya, teman-teman klik pajak keluaran. Nah teman-teman ketika cara bikin faktur tinggal klik buat faktur. Nah untuk teman-teman yang nggak punya di sini, yang tiba-tiba nggak ada, pastikan teman-teman sudah impersonating ke badan. Atau jika sudah impersonating ke badan dan memang nggak ada tombol buat faktur, kemungkinan dia bukan PKP atau dicek lagi, jangan-jangan PKP-nya dicabut secara jabatan atau gimana, nanti coba dicek lagi. Ini untuk kedepannya ya. Nah di sebelah buat faktur ada import data. Nah untuk teman-teman yang kegiatannya banyak dalam satu hari bisa melakukan import data juga lewat sini. Jadi nggak harus input satu-satu. Oke, kita lihat gimana kalau bikin satu dulu. Seperti ini ya. Jangan lupa pilih kode transaksi 01 kepada selain pemungut, 02 ini kepada bendahara-bendahara pemerintah, 03 selain instansi pemerintah. Kalau di sini ada aman, ya aman itu 03. Kemudian jangan lupa tanggal fakturnya, dan kemudian nanti ini semua otomatis ya, ketika milih tanggal fakturnya, periodenya nanti bakal otomatis. Alamatnya ini ketika masuk ke NPWP-nya nanti. NPWP pembeli nanti alamatnya sama, nama, alamat, ini nanti otomatis. Yang kedua. Kemudian yang paling ketiga, bagian ketiga ini ada tambah transaksi. Ini misalnya nih teman-teman jualan ATK, misalnya yang pertama transaksinya ini pulpen. Nanti teman-teman bisa nambah untuk barang yang kedua, nanti tinggal diklik lagi. Jadi nanti bisa beberapa barang di sini, nggak cuma satu. Jadi tambah transaksi yang pertama misal ini pensil, yang kedua ini nanti buku atau kertas. Nanti tinggal dikliknya ini beberapa kali. Nah, ini barang, pilih barang. Oh, kalau misalnya ini televisi ya, unit. Terus tinggal milih harga satuannya berapa, nanti bakal dihitung sendiri dari sistem. Terus jumlah yang dijual berapa, ini semua bakal kehitung otomatis. Simpan. Nah, di sini. Nah, misalnya ini kan jual tadi apa, televisi. Kalau kejual lagi misalnya printer, tinggal tambah transaksi lagi, nanti muncul di bawahnya sini lagi. Kemudian kirim. Dan dia bakal minta untuk penandatangannya, TTE-nya. Siapa sih yang bikin faktur tadi? Jadi PIC-nya udah memberikan kewenangan ke teman-teman misalnya. Nanti berarti ini masuk akun kode teman-teman yang melakukan penandatanganan. Paspor penandatangan, nanti simpan, konfirmasi tanda tangan, selesai. Nah, status faktur pajak. Nanti ketika dibuat nanti ada beberapa status. Yang pertama, created.
ini faktur sudah dibuat namun belum divalidasi dengan Passpres, jadi belum diklik tanda tangannya tadi, cuma bikin konsepnya aja. Kemudian ada deleted, ini faktur konsep tadi tapi sudah dihapus atau dibatalkan oleh user. Kalau sign in progress berarti ini masih proses tunggu dalam penandatanganan Passpres. Kemudian approve, ini faktur sudah dibuat dan sudah divalidasi dengan Passpres. Jadi sudah di-create, di konsepnya sudah, dan sudah juga ditandatanganin di TTE. Sementara kalau cancel itu fakturnya sudah di-approve, berarti sudah jadi nih, kemudian dihapus atau dibatalkan user. Misalnya pembatalan faktur ya. Kemudian amen, faktur ini sudah dibuat dan sudah divalidasi dengan Passpres namun diubah isinya oleh user. Jadi ini biasanya untuk pengganti, faktur pengganti nanti misalnya seperti ini. Save invalid berarti ini faktur udah diunggah untuk submit tapi di reject karena ada data yang tidak lolos. Ini untuk teman-teman yang melakukan import, biasanya seperti ini. Save invalid ini bisa dihapus. Dan satu lagi untuk teman-teman yang menanyakan nomor seri faktur pajak, itu udah nggak ada, itu bakal tercreate otomatis. Jadi nggak perlu minta ke sini ya. Nah misalnya ini kalau dokumen lain pajak keluaran bisa bikin faktur, terus nanti tinggal di input seperti ini. Nah, gimana terkait faktur pajak masukan, barang-barang yang sudah dibeli teman-teman atau barang modalnya. Nanti secara otomatis muncul di sini. Jadi teman-teman nggak perlu get populate kalau biasanya kan teman-teman kalau sekarang ngeklik get populated dulu, di populated dulu. Ini enggak, ini langsung masuk sini. Nanti tinggal teman-teman mengeceknya apakah ini sudah benar atau enggak. Jadi langkah pertama teman-teman klik tombol pensil ini atau edit ini, pastikan ini valid. Kalau nggak valid atau ternyata saya nggak melakukan transaksi ini atau barangnya nggak segini kok, teman-teman bisa diklik tandai sebagai tidak valid ini. Nah, di sini ada keterangan menu juga. Keterangan menunya ini terkait kreditkan faktur, berarti ini faktur pajak masukan ini dari approve jadi kredit dan ini akan masuk ke B2. Sementara kalau teman-teman pilih tidak kredit faktur, yang jadi kan nanti tadi ini udah teman-teman cek semua valid misalnya ya, semua valid, nanti teman-teman tinggal checklist ini kalau teman-teman mau kreditkan nanti tinggal diklik atasnya ini, centang dulu beberapa terus pilih kreditkan. Dan jika tidak dikreditkan, teman-teman diklik aja, terus nanti masuk yang tengah ini tidak dikreditkan. Sementara untuk faktur pajak masukan yang dibatalkan, pilihkan kembali status approve. Jadi yang sudah dikreditkan nih misalnya, ternyata transaksinya nggak jadi atau terjadi pembatalan atau penggantian. Teman-teman centang dulu, kan tadi yang tadi udah kreditkan, baru nanti pilih kembali status approve. Nanti ketika seperti itu nanti fakturnya bisa dibetulkan atau dibuatkan faktur pengganti. Jadi untuk faktur pengganti seperti itu ya. Teman-teman yang udah terlanjur misalnya terlanjur dikreditkan, tinggal nanti diklik terus pilih kembali ke status approve. Nah bedanya faktur yang dikreditkan dengan tidak dikreditkan ada tanda panah 2 ini. Ini berartinya dikreditkan. Jadi teman-teman kalau mau mengembalikan nanti tinggal diklik ini terus kembali ke status approve. Nanti dia ininya bakal hilang ikon kreditkan fakturnya. Yang di sini ada ya status fakturnya, kredit approve. Seperti itu. Nah, ini artinya yang tadi ya. Approve berarti faktur pajak masukan dari lawan transaksi diterima di sistem untuk siap untuk dikreditkan pembeli. Kan tadi sudah terpopulasi otomatis ya. Jadi sudah masuk, tinggal teman-teman menentukan apakah dikreditkan atau enggak, atau tidak dikreditkan. Kalau credited berarti yang tadi faktur pajak masukan yang telah dipilih, yang approve tadi sudah dipilih untuk dikreditkan. Sementara untuk cancel, ada nih satu lagi cancel. Penjual membatalkan faktur pajak keluaran ketika pembeli sudah mengkreditkan faktur pajak masukan.
Nah, jadi ini ketika ternyata transaksinya batal, tapi teman-teman udah terlanjur mengkreditkan, nanti faktur pajak keluarannya berubah jadi cancel. Jadi teman-teman nanti bisa langsung kembali ke approve, biar nanti langsung hilang. Tapi kalau udah nggak seperti itu, misalnya supplier teman-teman meminta, sebelum meng-cancel ngomong dulu, transaksi ini batal kok Pak, jadi teman-teman bisa kembali ke status approve, terus jadi nanti dia kan nggak ada kredit. Ketika seperti itu dibatalkan, nanti langsung hilang kan, faktur pajaknya bakal hilang kayak gitu. Oke, setelah semua bikin faktur, kita bikin lapor SPT masa PPN. Menunya ada di sini ya, e-faktur, e-bupot, surat pemberitahuan di menu keempat ini. Yang pertama buat konsep SPT. Terus di sini ada menu pilih PPN. Kemudian klik lanjut, pilih masanya kapan, model SPT-nya apa, normal ataupun pembetulan. Kemudian muncul ya di sini nanti ada ikon pensil atau edit, tinggal diklik. Nah, semua bakal terpopulasi di sini. Yang faktur-faktur yang dibuat seharusnya di sini, kecuali teman-teman melakukan faktur pajak digunggung atau penjual eceran. Nah, penjual eceran nanti mengunggahnya di sini nomor 5 ini. Unggah XML, jadi upload filenya. Nanti di filenya itu ada, teman-teman bisa input kan. Kalau pajak eceran kan untuk pembeli retail ya, biasanya teman-teman retail itu memang diminta isi NIK NPWP-nya, tapi teman-teman bisa isi dengan angka 00016 kali. Untuk eceran sini ya nomor 5 valid. Oke, kita lanjut. Di kolom tab ini ada A2. A2 itu terkait pajak keluaran, berarti yang teman-teman bikin tadi. B2 ini terkait pajak masukan yang dikreditkan, dan B3 ini yang pajak masukan yang tidak dikreditkan. Ini semua muncul di sini. 01, 09, 10 masuk sini. Yang ini 05, ini yang digunggung. Yang 9 ini juga, ini harus diupload. Seperti itu. Oke, ini PM-nya. Nah, di sini jika teman-teman lebih bayar, teman-teman bisa memilih yang pertama dikompensasikan, kedua ini dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan, yang ketiga dikembalikan melalui pemeriksaan. Nah, ini fungsinya yang ada data rekening tadi di sini, biar teman-teman bisa connect di sini dan kami nggak meminta lagi surat permintaan rekening seperti biasanya. Jadi nanti langsung terkoneksi. Kemudian di poin ini ada pembayaran pajak yang masukan yang tidak dapat dikreditkan dan PPNBM. Kemudian ada PPN KMS juga tadi. Kemudian di kulir paling bawah teman-teman bisa masuk simpan konsep dan klik bayar dan lapor. Seperti itu. Kemudian simpan dan konfirmasi tanda tangan. Nah, bakal muncul notifikasi seperti ini, ada dua. Yang pertama deposit balance transfer dan create billing code. Notifikasi ini muncul hanya jika teman-teman memiliki saldo deposit pajak yang cukup. Kalau nggak cukup nanti otomatis tercreate billing code. Seperti itu ya. Misalnya ini kita pilih create billing code, dia bakal minta tanda tangan elektroniknya, nanti bakal seperti ini kode billingnya, dan nanti silahkan dibayar melalui bank dan sebagainya. Sementara SPT-nya nanti berpindah dari konsep SPT ke SPT menunggu pembayaran. Nah, ketika di sini teman-teman sudah nggak bisa ngedit lagi. Jadi kalau misal ada PM yang terlewat atau ada PK yang batal, teman-teman nggak bisa ngedit karena sudah terbentuk billingnya juga. Jadi ketika sudah terbentuk billing, teman-teman pilihannya cuma ada dua. Yang pertama melakukan pelaporannya, tetap melakukan pembayaran billingnya, kemudian melakukan pembetulan, dan yang terakhir ini menunggu billingnya expired
sehingga SPT-nya nggak jadi dilaporkan. Tapi pastikan teman-teman nggak melebihi batas waktu lapor dan bayar untuk menunggu billing yang expired tadi ya. Jika sudah, misalnya teman-teman ini kan pakai web base, kadang di laptop teman-teman atau komputernya ada aplikasi blocker ya. Nah, ketika billingnya tidak dapat terunduh atau tidak dapat terunduh otomatis, teman-teman bisa ngecek di sini di menu pembayaran, daftar kode billing belum dibayar. Di sini ada nanti, bisa di-download ulang atau bisa langsung dibayar lewat sini juga. Seperti ini nanti teman-teman gulir ke kanan. Nah, di sini bisa dilihat email dan bayar. Nah, pembayaran langsung lewat sini. Sementara masih ada 4 bank yang bekerja sama, BCA, Bank Mandiri, BNI, sama BRI. Dan ini nggak harus dibayar lewat sini ya, tetap bisa lewat internet banking karena tadi ada kode billingnya. Jadi tinggal input kode billing, tinggal langsung bayar. Jika sudah selesai nanti masuknya sini SPT dilaporkan, ada tombol download dan PDF-nya untuk melihat bukti lapornya dan histori dari SPT masa PPN-nya. Oke, kalau di SPT ini sebelah kiri ada beberapa menu. Konsep SPT berarti masih draft atau konsep SPT menunggu pembayaran ini yang tadi sudah dilaporkan udah TTE tapi udah keluar billing tinggal menunggu pembayaran dan ini nggak bisa diedit. SPT dilaporkan berarti sudah melakukan pembayaran. Nah, ini yang ada 2 di bawah ini yang SPT ditolak ini merupakan SPT kertas. Tolak PPDDP, SPT dibatalkan ini SPT yang dihapus oleh WP atau SPT yang dihapus oleh petugas perekam karena kesalahan input. Nah, ini SPT semua muncul di S1, jadi mulai PPN, unifikasi, PPh 21, SPT tahunan, semua nanti menunya di menu SPT ini juga. Seperti itu.